Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan moga-moga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat pada diri kami pribadi, juga kepada seluruh pemirsa channel Teman Baik. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel-channel Teman Baik yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang menarik terjadi pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kejadiannya di Mesir. Di Mesir kita tahu ada Sungai Nil. Kalau dengar Sungai Nil kita ingat dengan ceritanya Nabi Musa yang dihanyutkan, ya, kemudian sampai ke istananya Firaun. Ya. Sungai Nil, sungai yang bersejarah. Ya. Nah, Sungai Nil ini suatu saat pada masa kepemimpinan Gubernur Amr bin As saat itu, tiba-tiba airnya itu menghilang. Jadi biasa airnya banyak, tiba-tiba airnya menghilang. Kemudian penduduk setempat menghadap Gubernur Amr bin As, kemudian mengatakan bahwa pada masa-masa terdahulu kalau ada kejadian seperti ini, maka kita akan mencari gadis yang paling cantik di desa kita, di negeri kita. Gadis yang paling cantik masih perawan, kemudian kita beri dengan pakaian yang paling baik, kemudian kita lempar, ya, kita lempar ke Sungai Nil, maka besoknya airnya mengalir lagi. Jadi sederhananya ini Sungai Nil minta tumbal, kalau istilah kita itu, ya, minta tumbal. Dilapori seperti itu, Amr bin As kemudian bingung, ya. Kemudian beliau nulis surat, ya, karena zaman itu belum ada WA, belum ada HP. Jadi kemudian beliau nulis surat dari Mesir, kemudian dibawa ke Madinah. Ya, suratnya apa? Menceritakan bahwa Sungai Nil kejadiannya seperti ini. Ya, tiba-tiba airnya tidak mengalir, kemudian warga di sini mengatakan harus mencari wanita paling cantik dijadikan tumbal dilempar ke Sungai Nil. Ya. Mohon petunjuk lah, kira-kira seperti itu suratnya. Kemudian dibawa dari Mesir, surat itu dibawa kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an di Madinah. Ya, kemudian setelah di Madinah dibaca oleh Amirul Mukminin, kemudian Amirul Mukminin membuat surat, ya, buat surat balasan. Ya, kemudian surat balasan ini disampaikan kepada tukang antar suratnya, tolong sampaikan ini kepada Amr bin As, kalau surat ini sudah diterima lempar ke Sungai Nil. Ya, kemudian pengantar surat itu dari Madinah kembali ke Mesir. Ini ada surat balasan dari Amirul Mukminin, kemudian diperintahkan engkau agar melemparkan surat ini ke Sungai Nil. Kemudian Amirul Mukminin Amr bin As menyanggupi itu, ya, melakukan itu. Nah, sebelum dilempar, ceritanya Amr bin As itu agak ingin tahu, ya. Jadi dia itu penasaran, sebenarnya apa isinya ini, rajah atau apa gitu, ya. Kemudian dibuka suratnya, ya, sebelum dilempar dibuka terlebih dahulu. Ternyata Umar bin Khattab itu nulis surat kepada Sungai Nil, ya, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, kepada Sungai Nil. Jika engkau mengalir karena kehendakmu sendiri, silahkan tahan airmu, terserah. Tapi kalau jika engkau mengalir karena Allah, maka segeralah mengalir airmu. Oh, ternyata isi surat seperti itu. Kemudian surat itu dilempar ke Sungai Nil. Besoknya airnya sudah mengalir seperti semula. Ini kejadian pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada banyak sekali hikmah di balik kisah ini, ya. Di antaranya apa? Yang pertama tentang luasnya Islam, negeri Islam. Jadi dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah ini disebut-sebut sebagai teritori Islam. Ya, kenapa? Karena umat Islam di sana itu tampil sebagai pemimpin. Kemudian pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada beberapa perluasan, tapi sebagian besar itu memang ditujukan untuk ngurusi masalah pemberontakan, untuk ngurusi masalah memerangi nabi-nabi palsu. 2 tahun. Nah, baru pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, negeri Islam itu meluas dari tadinya di Madinah terus dan Mekah, ya, karena Mekah setelah Fathu Mekah kemudian menjadi bagian dari negeri Islam.
Terus kemudian meluas sampai mengalahkan Persia. Ya, mengalahkan Persia, ada perang yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, perang Qadisiyah. Kemudian mengalahkan Romawi, ya, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Walid. Jadi mengalahkan Romawi. Jadi terus menerus ya sampai ke Mesir. Bayangkan ya, sampai ke Mesir. Jadi negeri Islam sedemikian luas, terjadi futuhat, ya, terjadi penaklukan di berbagai macam wilayah-wilayah sehingga mereka kemudian masuk ke dalam bagian menjadi negeri Islam. Ini yang pertama tentang luasnya teritori negeri Islam. Dan Mesir, ya, tadinya itu negeri Firaun, kemudian menjadi bagian dari negeri Islam, terus ke sana ke Aljazair, ke Maroko. Kalau kita belajar tentang geografi, kita akan mengatakan itu daerah Maghribi, ya, daerah Maghribi, ya, daerah Maghrib, ya, kalau udah sore Maghrib gitu sih, ya. Ini tentang pertama pelajaran di masa Umar, ternyata Mesir itu sudah menjadi bagian dari teritori Islam. Kemudian yang kedua, pelajaran penting yang kita dapatkan adalah betapa Islam itu datang dan kemudian mengganti tradisi yang tidak baik. Tradisi yang tidak baik. Jadi interaksi antara Islam dengan budaya, dengan tradisi ini kan beda-beda spektrumnya, ya. Ada di antara tradisi-tradisi itu yang kemudian dikuatkan oleh Islam, ya. Misalnya apa? Misalnya musyawarah. Ya, ada tradisi-tradisi yang diatur. Misalnya apa? Misalnya poligami. Dulu sebelum Islam poligami sudah ada, setelah Islam kemudian diatur. Tadinya banyak, kemudian maksimal 4, kan begitu, ya. Tapi ada juga tradisi-tradisi yang kemudian dilarang oleh Islam, diantaranya apa? Khamar, diantaranya judi. Itu tradisi-tradisi yang dilarang. Jadi interaksi Islam dengan tradisi itu seperti itu. Yang baik dikuatkan, ada yang diatur, ada yang dilarang. Nah, pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, ternyata di Mesir ada tradisi jahiliyah. Kalau sungainya itu hilang, maka itu penduduk mengatakan bahwa sungai itu minta tumbal. Dicarikan apa? Gadis yang paling cantik, masih perawan, kemudian akan diberikan baju yang paling bagus, dilempar. Ya, istilah kita seperti itulah, dilempar ke Sungai Nil. Nah, tapi kemudian Umar bin Khattab tidak percaya dengan itu semua, maka dia menulis surat. Surat itu ditujukan untuk Sungai Nil. Jadi kalau ada orang nulis surat kepada orang lain itu biasa. Tapi ini Umar bin Khattab itu nulis untuk Sungai Nil, dan ternyata Sungai Nil itu kemudian mengalir airnya kembali. Jadi tidak sekaligus dengan itu penduduk setempat menjadi tahu bahwa tradisi yang dulu-dulu itu telah dilakukan itu ternyata salah, dan Islam datang mengganti tradisi itu. Ya, ini yang kedua, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari kisah ini adalah tentang karomah. Karomah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan karomah ini hal-hal yang luar biasa, ya, terjadi pada orang-orang soleh yang kalau pada Nabi itu namanya mukjizat. Pada orang-orang soleh itu ada karomah, dan karomah seperti ini memang banyak, ya, dari kalangan sahabat juga banyak yang punya karomah, ya, termasuk diantaranya yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Suatu saat pernah juga beliau sedang berdiri dari satu mimbar, sedang ada khutbah Jum'ah, kemudian dia memperingatkan pasukan yang sedang dikirim, ya, waktu itu di Irak atau di mana daerah sana, kemudian mengatakan, wahai pasukan, naik ke gunung, ya. Jadi sedang khutbah Jum'ah, bayangkan sedang khutbah Jum'ah, tiba-tiba kemudian beliau mengatakan itu. Tentu saja orang-orang yang sedang hadir di Masjid Nabawi itu bingung, ada apa ini? Nah, ternyata setelah beberapa bulan kemudian datang pasukan dari sana yang dikirim, kemudian mengatakan bahwa alhamdulillah kami selamat. Tiba-tiba seolah-olah di antara kami mendengar suaranya Umar bin Khattab memperingatkan kami untuk pergi ke gunung, ya, karena ada pasukan yang sedang menyerang. Baru kemudian orang-orang yang yang hadir Jumatan saat itu baru ngeh, oh ternyata Umar itu sedang diberikan gambaran tentang pasukan yang sedang dia kirim. Ini diantara karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan para sahabat juga banyak yang punya karomah-karomah seperti ini. Kalau di kita karomah-karomah, orang yang punya karomah itu disebut wali, ya, di kita begitu, ya. Orang-orang soleh itu diberikan karomah-karomah, ya. Dan kita perlu sampaikan bahwa ada perbedaan antara karomah dengan sihir. Karomah itu diberikan kepada orang-orang yang saleh, sihir itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang fasik, ya. Karomah itu tidak bisa diulang, sihir itu bisa diulang. Karomah tidak bisa dipelajari, sihir itu bisa dipelajari. Ya, orang kalau punya karomah biasanya dia cenderung takut, ya. Aduh, khawatir jangan-jangan ada apa-apa ini. Kalau orang sihir bangga.
ya bangga dan kadang-kadang ingin mendemonstrasikan. Ini contoh di antara perbedaan-perbedaan antara karomah dengan sihir. Yang paling gampang itu karomah itu sekali lagi diberikan kepada orang solih, ya bagian dari penguatan Allah, pertolongan Allah kepada mereka. Ya, kemudian kalau sihir itu biasanya dimiliki oleh orang-orang fasik. Dan sahabat banyak yang punya karomah seperti ini. Contoh lain misalnya ada Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid itu terkenal sebagai Saifullah al-Maslul. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terbunuh, ya. Setiap kali terjun ke peperangan senantiasa menang. Sehingga mereka lawannya Khalid bin Walid itu kalau dalam peperangan, siapa panglimanya? Khalid bin Walid. Wah, kemudian mereka berpikir, wah, kita kalah ini. Sampai ada yang bertanya, apakah kemudian kau mendapatkan pedang dari langit sehingga senantiasa menang? Ya. Kemudian dia mengatakan, dia tidak. Tapi saya datang kepada kalian dengan pasukan yang lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Ya, Khalid bin Walid. Jadi pasukannya itu all out, ya. On fire, istilah gitu, on fire. Nah, suatu saat itu, wah, ini kita kedatangan Khalid bin Walid dengan pasukan, ya, kita kayaknya sulit untuk menang. Begini saja, ya, kita siap untuk pergi dari daerah sini tanpa peperangan, tapi kita minta Khalid bin Walid untuk minum ini, ya. Ya, ternyata apa? Ternyata racun isinya. Dan Khalid bin Walid tahu kalau itu racun, ya, tahu kalau itu racun. Tapi kemudian beliau mengambil segelas air itu diminum, kemudian berkata, beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Diminum dan ternyata tidak apa-apa. Orang-orang kemudian kaget, wah, dia minum racun aja nggak mati, ya pantas menang terus perang. Kan kira-kira seperti itu, ya. Tapi ini karomah, ya. Kita meskipun hafal, ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, kalau minum racun mati juga, ya. Jadi yang begini-begini tidak bisa ditiru, ya. Tapi kita mengetahui bagian dari penghargaan Allah kepada orang-orang salih. Ini yang ketiga tentang karomah, yang keempat tentang takut kepada Allah, ya. Karena Rasulullah bersabda, man khafallah khawafa minhu kullasyai'in. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan dibuat takut kepadanya. Jadi kita kalau takut kepada Allah malah jadi pemberani. Tapi kalau kita berani kepada Allah biasanya jadi penakut. Kita kalau takut kepada Allah, ketemu setan berani, ketemu preman berani, mengatakan yang benar di depan penguasa sungguh pun resikonya adalah mati, berani. Kalau kita takut kepada Allah. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, ya, ketemu setan takut, ketemu penguasa takut, ketemu bos takut, ketemu macam-macam takut. Biasanya begitu, ya. Dalam hal ini Umar bin Khattab itu tidak takut dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh penduduk Mesir, ya, bahwa ini minta tumbal, kalau tidak nanti akan kering selamanya. Alah, bodoh amat yang begitu-begitu. Kalau kamu memang mengalir karena dirimu sendiri, silakan tahan airmu. Tapi kalau kamu mengalir karena Allah, maka segeralah mengalir. Dan ternyata sungainya segera mengalir tanpa perlu menimbulkan korban atau tumbal. Jadi ini diantara pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari kisah ini tentang surat Umar kepada Sungai Nil. Moga-moga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.